Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Asya dengan NIM 201861 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi, skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak, manajemen file, teknologi dan algoritma penjadwalan disk, hingga proses dan penjadwalan proses. Yang pertama, konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dan pemakainya. Tujuannya membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan, memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien, memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Fungsi dari sistem operasi ini adalah membantu dan mengelola sistem file, menjalankan program, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Jenis-jenis sistem operasi ada dua, berdasarkan interface dan berdasarkan use atau peruntukan. Berdasarkan interface itu terbagi dua lagi, yaitu text-based shell dan GUI. Sementara yang berdasarkan use atau peruntukan dibagi menjadi dua, yaitu standalone dan networking. Contoh sistem operasi adalah DOS, OS, Macintosh, Windows, Linux, dan lain-lain. Sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi ini dimulai dari operasi OpenShop, dilanjutkan operasi di Ravenshop, dilanjutkan lagi ke operasi offline, selanjutnya operasi penampungan, selanjutnya operasi spool, operasi multi olah tumpukan, operasi berbagi waktu, dan yang terakhir operasi olahan segera. Generasi sistem operasi. Sistem operasi generasi pertama dimulai dari tahun 1945 hingga 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini, belum ada yang namanya sistem operasi komputer. Maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kedua, ada sistem operasi generasi kedua, dimulai tahun 1955 hingga 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Selanjutnya, sistem operasi generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 hingga 1960. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka, sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Dan yang terakhir ada sistem operasi generasi keempat atau tahun 1980-an hingga pasca 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen, yaitu pemroses atau prosesor, memori utama atau main memory, perangkat masukan dan keluaran atau device input and output, interkoneksi antar komponen atau user interface device controller. Sumber daya perangkat keras. Sumber daya perangkat keras terdiri dari 1. Pemroses atau prosesor. Komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Pemroses terdiri dari A. Bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk komputasi berupa operasi-operasi aritmetika dan logika. B. CPU atau Control Unit untuk mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. C. Register untuk membantu pelaksanaan operasi dan sebagai tempat operan
dari operasi yang dilakukan. Register-register. Register-register dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu register yang terlihat pemakai pemrogram dapat memeriksa ini register-register tipe ini. Register data atau untuk menampung nilai, register alamat untuk keperluan pengalamatan. Contohnya indeks register, segment pointer register, stack pointer register. Kedua, ada register untuk kendali atau status register. Ini mengendalikan operasi pemrosesan yang terdiri dari register untuk alamat and buffer, register untuk eksekusi instruksi, register untuk informasi status atau PSP. Selanjutnya ada memori. Memori berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori, yaitu register, memory cache atau change memory, memori kerja atau main memory, disk magnetic atau magnetic disk, disk optik atau optical disk, and tape magnetic atau magnetic tape. Menurut urutan dari atas ke bawah, dapat diukur hierarki dalam hal kecepatan, akses, hubungan kapasitas, hubungan frekuensi pengaksesan, dan hubungan harga. Setiap kali pemroses melakukan eksekusi adanya lalu lintas data dengan memori utama, maka implementasikan adanya konsep change memory, menanggulangi kelambatan proses. Juga pada memori utama dengan peralatan memasuki keluaran saling berhubungan, maka diimplementasikan adanya konsep penampungan sementara yang akan dikirimkan ke perangkat masukan keluaran berupa buffering. Selanjutnya ada perangkat masukan atau keluaran. A. Komponen mekanik, yaitu perangkat itu sendiri. Kedua, yaitu komponen elektronik, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Pengendalian perangkat atau device adapter dapat dibagi menjadi dua macam pengendalian alat, yaitu penggerak alat atau device controller dan pekerja alat atau device driver. Struktur input or output A. Input or output interrupt, I/O device kecepatan rendah. B. Struktur DMA, input and output device kecepatan tinggi. DMA dibagi menjadi dua, yaitu third party DMA dan first party DMA. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut galur atau jalur, atau biasa juga disebut bus, yang terdapat pada mainboard. Bus terdiri dari tiga macam, yaitu bus alamat, address bus, satu arah, biasanya tuh IP-nya 16, 20, 24 jalur. B. Bus data atau data bus dua arah. C. Bus kendali atau control bus, dua arah jalur. Signal bus kendali antara lain adalah memory read, memory write, input or output read, input on output write. Mekanisme pembacaan. Untuk pembacaan data, suatu alokasi memori atau CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori di read memerintahkan kepada perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Interkoneksi antar komponen membentuk jenis koneksitas yang populer antara lain ISA, VESA, PCA, dan GPG. Tingkatan konsep komputer terdiri dari A. Diagram blok, B. Arsitektur, C. Transfer registrasi, D. Rangkaian saklar, E. Elektronika. Kerja komputer. Kerja komputer pada tingkat konsep antara lain: A. Tingkat konsep diagram blok berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. B. Tingkat transfer register. Kerja komputer berlangsung melalui pindahan rencana informasi di antara register. C. Tingkat konsep saklar.
Kerja komputer berlangsung dalam bentuk terputus dan terhubungnya berbagai saklar elektronika di dalam sistem komputer. Kerja komputer pada fungsi komputer terdiri atas kegiatan masukan, catatan, pengelolaan, dan keluaran. Kerja komputer pada rekaman sekelompok satuan data direkam dalam suatu alat pelengkap dalam bentuk berkas. Kerja komputer pada fungsi komputer terdiri atas kegiatan masukan, catatan, pengelolaan, dan keluaran. Kerja komputer pada rekaman yaitu ada dua, yaitu sekelompok satuan data direkam ke dalam alat perekam dalam bentuk berkas data. Tata olah direkam ke dalam alat perekam dan membentuk berkas tata olah. Perangkat lunak atau software merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui dua tahap, yaitu mengambil instruksi atau instruction phase. Kedua, mengeksekusi instruksi atau instruction execution. Interrupt suatu signal dari peralatan luar atau permintaan dari program. Penyebab interrupt yaitu program atau device by zero, input or output, timer atau kuantum pada round robin, dan kegagalan hardware. Trap, software generation interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Selanjutnya adalah manajemen file. Sistem manajemen file. Pengertian file abstraksi, penyimpanan, dan pengambilan informasi di disk. Sifatnya yang itu pertama, sifat file ada dua, yaitu persistent. Informasi yang di dalam file tetap ada walaupun satu daya dimatikan. Kedua, size shareability. Digunakan oleh banyak proses secara konkuren. Saran dan fungsi sistem manajemen file. 1. Saran dan fungsi sistem manajemen file. Saran, memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakainya. Retrieve, insert, delete, and update. Menjamin data pada file adalah valid. Optimasi kinerja. Takfat dan waktu tanggap ditingkatkan. Menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan. Meminimalkan potensi kehilangan data. Fungsi. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah 1. Penciptaan, modifikasi dan penghapusan file. 2. Mekanisme pemakaian file secara bersama. 3. Kemampuan backup dan recovery untuk pencegahan kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Mekanisme pemakaian file secara bersamaan menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali seperti read access atau pengendalian terhadap akses membaca, write access, pengendalian terhadap akses memodifikasi, execute access, pengendalian terhadap akses menjalankan program. Kedua, ada arsitektur pengelolaan file, terdiri dari sistem akses, berkaitan dengan berbagai cara data yang disimpan pada file diakses. Kedua, ada manajemen file, berkaitan dengan mekanisme operasi pada file, saving, search, shareable, and security. C. Manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di storage. D. Mekanisme integrasi file yang berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Ketiga, ada konsep sistem file, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakaian tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Selanjutnya ada direktori, merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola
struktur sistem file. File directory merupakan file yang berisi informasi-informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu. Selanjutnya, share file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori, tapi juga direktori-direktori lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon, melainkan Direct Acyclic Graph atau DAG. Sistem akses file, cara akses perangkat penyimpanan, dan yang terakhir organisasi file. Terdapat 6 organisasi file dasar. Kebanyakan organisasi file sistem nyata termasuk salah satu atau kombinasi kategori lain. Selanjutnya, perangkat penyimpanan berdasarkan disiplin pengaksesan. Perangkat penyimpanan berdasarkan disiplin pengaksesan dibagi dua, yaitu perangkat akses sequence, yaitu proses harus membaca semua byte atau record file secara berurutan mulai dari awal hingga tidak dapat meloncati dan membaca di luar urutan. Contohnya tab. Kedua adalah perangkat akses acak atau random access device. Dimungkinkan dapat membaca byte atau record file di luar urutan atau mengakses record berdasarkan kunci bukan posisinya. Selanjutnya, organisasi atau pengaksesan dasar. 6 organisasi atau pengaksesan dasar adalah sebagai berikut, yaitu file pile, file sequence berindeks, file berindeks majemuk, file berhash, dan file cincin. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik. Pergerakan disk berupa motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 60 putaran per detik. Kegiatan baca tulis dilakukan read write head yang diletakkan di atas piringan. Kepala baca tulis sangat sensitif terhadap guncangan yang dapat menyebabkan disk rusak atau backsetter. Ruang rekam terbagi atas beberapa track atau lintasan, dan tiap lintasan dibagi lagi dalam beberapa sektor. Jenis head. Jenis head dibedakan atas. Pertama, disk fixed head disk menempati tiap-tiap track satu head sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Yang kedua, moving head disk hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lain. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain Soft Operation System, Stock Monitoring Analysis and Reporting, Solid State Disk, Magnetosensitive, Partial Response Maximum Likelihood, Hot Swap, Plug and Play ETA, Information Protection Agency, Error Correction Code, dan yang terakhir Auto Transfer. Self Protection System. Sebagian besar kerusakan yang ditimbulkan pada hard disk disebabkan pada guncangan. Guncangan pada hard disk dapat menyebabkan tergoncangnya head sehingga dapat merusak piringan. Goncangan yang paling membahayakan adalah goncangan dengan kekuatan tinggi dalam tempo yang sangat singkat. Dengan penggunaan SPS, energi goncangan akan diredam, sehingga head tidak terangkat ketika terjadi goncangan. Karena head tidak terangkat, tentu saja head tidak kembali lagi, sehingga tidak akan terjadi backsetter. Selanjutnya, Self Monitoring, Analysis, and Reporting. Dengan menggunakan teknologi smart, hard disk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software. Komunikasi yang dilakukan berisi tentang status keandalan hard disk, kemudian kemungkinan terjadinya kerusakan, dan lain sebagainya. Hard disk akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri dan melaporkan hasilnya pada software. Teknologi smart sangat berguna bagi komputer-komputer yang memiliki data penting pada hard disk, dan komputer-komputer yang sedapat mungkin dinyalakan secara terus-menerus. Selanjutnya, Solid State Disk atau SSD. SSD yang dikembangkan baru-baru ini tidak lagi menggunakan piringan magnetik.
sebagai tempat menyimpan data, tetapi menggunakan DRAM, Dynamic RAM. SSD yang dikembangkan dengan menggunakan antarmuka SCSI memang dirancang untuk sistem komputer yang melakukan akses data yang cepat, seperti server dan server database. Selanjutnya, magnetostrictive atau MR. Setiap saat ini head hard disk yang digunakan dikenal dengan nama inductive head. Head induktif yang berfungsi untuk read write sekaligus diganti menggunakan MR head yang memiliki head yang berbeda untuk read and write. Head untuk menulis masih menggunakan elemen film tipis yang bersifat induktif, sedangkan head membaca menggunakan film tipis yang sensitif terhadap magnet. Saat ini, head hard disk yang digunakan dikenal dengan nama inductive head. Yang kedua selanjutnya ada partial response maximum likelihood. PRML adalah teknologi dalam hal encoding dan konversi data pada saat read-write dari kepiringan. Teknologi PRML menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi, kinerja hard disk yang lebih baik, dan integritas data yang lebih terjamin. Hot swap adalah proses pemasangan peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Plug and Play ETA atau Advanced Technology Anti Match. Sistem PNP adalah melakukan konfigurasi secara otomatis dan akan memudahkan pengaturan cukup melewati software saja, tidak melakukan pengubahan jumper, dan lain sebagainya. Environment Protection Agency. Hard disk termasuk komponen yang menghabiskan energi listrik cukup banyak pada PC, apalagi pada notebook. Untuk itu, hard disk terbaru yang mendukung program EPA memiliki kemampuan untuk menghemat daya, misalnya fungsi sleep, standby, dan lain sebagainya. Error Correction Code atau ECC. Secara konvensional, jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data dari piringan, maka untuk mengaktifkan ECC head harus membaca sekali lagi daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, sekitar 13 milisecond, dengan menggunakan komponen ASIC atau Application Specific IC. Dibuat metode ECC yang dapat memperbaiki kesalahan pembacaan tanpa perlu membaca ulang daerah rusak. Dengan cara ini dapat memperbaiki sampai 3 byte dari data 512 byte dalam satu sektor. Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa satu kali kegagalan dalam 100 triliun kali. Dan yang terakhir, auto transfer. Salah satu cara mempercepat transfer data dari hard disk ke memori utama adalah dengan cara menggunakan mode block. Konsep yang digunakan adalah untuk memungkinkan pemberian beberapa perintah baca atau tulis secara bersamaan. Saat setiap ada perintah pembaca atau menulis, maka interrupt atau IRQ akan dibangkitkan sehingga CPU akan proses switching, memeriksa device, dan melakukan setup untuk transfer data. Pengaksesan disk. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala membaca untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen waktu, yaitu waktu cari, waktu mantap, waktu latensi, dan waktu salur. Rumus penghitung waktu cari atau TN sama dengan B kali N tambah S. Keterangan TN adalah waktu cari, B adalah waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintasan, N adalah banyak lintasan atau silinder yang akan dilewati, dan S waktu mantap hulu tulis baca. Pengaksesan lintasan pada sistem multi tata olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk, yaitu ada algoritma pertama
tiba tanpa dilayani. Algoritma pick up, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, algoritma loop, algoritma circle loop, algoritma scan, dan algoritma circular scan. Selanjutnya proses dan penjadwalan. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di setiap sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan, dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan penjadwalan supaya semua pekerjaan memperoleh layanan yang adil atau fairness. Supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan berupa waktu tanggap maya. Supaya pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk tidak menganggur. Dan yang terakhir, supaya terobosan atau throughput dapat dimaksimumkan. Selanjutnya adalah tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijadwalkan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Proses status, read, running, waiting, ready. Dan yang terakhir, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses yang dengan penggunaan sumber daya intensif atau yaitu waktu proses memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Selanjutnya adalah penjadwalan proses. Ada 3 istilah pada penjadwalan proses. Yang pertama, antrian. Sejumlah proses yang menunggu prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Proses berada dalam memori utama. Kedua, prioritas. Mendahului antrian proses kalau proses itu berada di belakang antrian. Maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sebelum menunggu sampai kerja prosesor selesai. Dan yang terakhir, preemsi. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian paling belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian. Untuk itu bahkan dapat memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preemsi tersebut. Selanjutnya, C. Perhitungan pada kerja prosesor. Lama proses, T, adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengelola proses itu di dalam prosesor. Lama tanggap atau T adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Terbagi 2 macam lama tanggap. Yang pertama, turnaround time, dengan memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluar. Yang kedua, response time, tidak menghitung lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluar. Selanjutnya adalah teknik penjadwalan proses. 1. Kategori penjadwalan proses. Tanpa prioritas tanpa preemsi, dengan prioritas tanpa preemsi, tanpa prioritas dengan preemsi, dengan prioritas dengan preemsi. 2. Teknik penjadwalan prosesor. Penjadwalan 1 tingkat, penjadwalan multi tingkat, dan yang terakhir teknik penjadwalan 1 tingkat. Rumus penjadwalan. Jika terdapat n proses terserentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar t, maka
Rata lama tanggap TR adalah jumlah TI dibagi dengan N. Waktu sisa T kurang T, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preempsi. Rasio atau RT, perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti atau RP, perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses. Selanjutnya, algoritma penjadwalan pertama dilayani. Penjadwalan tanpa prioritas, tanpa preempsi, proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Jika tiba pada waktu bersamaan, maka akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Berikut ini penyelesaian dari algoritma PTPD. Selanjutnya, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi terbagi dua langkah, yaitu penentuan berdasarkan pendeknya proses dilayani. Jika proses terpendek tersebut belum tiba, maka proses akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Berikut ini penyelesaian dari algoritma PTD. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preempsi. Penjadwalan dengan prioritas dengan preempsi beberapa ketentuan, yaitu prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preempsi, proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Selanjutnya, algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi. Ketentuan, prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti dengan rumus rasio penalti RP dalam kurung S tambah T tutup kurung dibagi dengan T. S adalah sisa waktu sia-sia atau saat selesai dikurang saat tiba, dan T lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkatkan melalui peningkatan rasio penaltinya. Selanjutnya, algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin atau time slice. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preempsi. Beberapa ketentuan. Kuantum waktu. Waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Proses akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Proses akan melayani setiap sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.